Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Yayasan Al-Izzah Surakarta mendirikan sabak atau sekolah bahasa Arab dan Al-Quran? Pertama, karena kesadaran yang tinggi pada orang tua dan anak tentang pentingnya pendidikan bahasa Arab dan Al-Quran. Yang kedua, sebagian anak belum siap bersekolah di pesantren ketika mereka berusia SMP, atau sebagian orang tua belum siap melepas anaknya bersekolah di pesantren pada saat mereka di usia SMP. Maka sabak akan menjadi jembatan untuk tetap memfasilitasi pendidikan bahasa Arab dan Al-Quran. Sementara itu anak-anak tidak harus mondok di pesantren. Jadi mereka bisa bersekolah bahasa Arab dan Al-Quran di sabak, kemudian sore harinya bisa pulang ke rumah, hidup bersama orang tua, kembali ke masyarakat, kembali hidup di lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian ada manfaat lain dari pendidikan sabak ini, bahwa orang tua yang ingin mengenalkan anak-anak kepada pekerjaan-pekerjaan di rumah, atau bagaimana bersosialisasi di masyarakat, bagaimana anak-anak bisa tetap hidup di lingkungan yang baik di tengah masyarakat, ini bisa ditanamkan orang tua sembari mereka paginya bersekolah di sabak, sore harinya orang tua bisa memprogram hal-hal yang dianggap penting untuk anak-anaknya. Dengan demikian juga kedekatan antara orang tua dan anak-anak, masyarakat dengan anak-anak ini juga terus terbina sampai mereka siap bersekolah di pesantren. Dan suatu ketika anak kembali dari pesantren ke masyarakat, mereka tidak akan canggung di rumah, tidak akan canggung di masyarakat. Demikian tujuan dibuatnya sabak di Yayasan Al-Izzah Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sekolah Bahasa Arab dan Al-Quran merupakan pendidikan non-asrama tingkat menengah yang berada di bawah kepengurusan Yayasan Al-Izzah Surakarta. Pendidikan ini bermula dari terbentuknya halaqah khusus di bawah program T3Q Al-Izzah pada bulan Juli 2019. Halaqah ini diikuti oleh peserta didik tingkat SMP dan SMA yang sebatas mengajarkan pembelajaran Al-Quran. Melihat dan menimbang pentingnya mendisiplinkan pembelajaran Al-Quran dan ilmu syar'i pada halaqah tingkat ini, maka dicetuskanlah gagasan untuk mengembangkan menjadi sekolah bahasa Arab dan Al-Quran yang disingkat sabak dengan masa pembelajaran 3 tahun. Lokasi pembelajaan berada di Rumah Ilmu 3 Yayasan Al-Izzah Surakarta yang beralamat di Jalan Semen Romo, nomor 68 RT 1 RW 211 Cemani, Grogol, Sukoharjo. Adapun visi sabak, terbentuknya generasi Qur'ani yang mencintai ilmu sebagai landasan amal, dengan misi menyelenggarakan pengajaran Al-Quran yang menekankan kepada ketelitian membaca
dan kekuatan menghafal. Yang kedua, mengajarkan bahasa Arab dengan memperbanyak latihan mendengar, mengucapkan, membaca, dan menulis. Yang ketiga, membiasakan santri dengan adab Islami dan ibadah yang sahih. Adapun kurikulum pendidikan Sabak yang utama adalah Al-Quran dan bahasa Arab. Yang pertama, Al-Quran meliputi pembelajaran 1. Tasfih tilawah, yaitu setiap harinya santri menyetorkan bacaan Al-Quran yang dibenarkan oleh guru dengan tujuan agar santri dapat memperhatikan, menerapkan hukum-hukum tajwid dan tidak tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Kemudian tahsinul qiraah, yaitu pembelajaran secara klasikal meliputi ilmu tajwid, talaki bacaan Al-Quran, dan hifdzul mutun, yaitu matan jazariyah. Tahfidzul Quran, yaitu santri menyetorkan hafalan Al-Quran dengan ziyadah hafalan baru, dan murojaah, yaitu mengulang hafalan lama. Hafalan yang disetorkan kepada pembimbing memiliki tahapan-tahapan yang harus dilewati. Bagi santri yang sudah menyelesaikan hafalan 1 juz, maka diwajibkan mengikuti ujian juz'iyah sebelum menuju juz selanjutnya. Begitu seterusnya hingga mencapai tahapan 5 juz. Maka santri diwajibkan ujian 5 juz sekali duduk dan disaksikan oleh para santri yang lain. Target hafalan dalam 3 tahun, santri dapat menyelesaikan hafalan 15 juz dengan mutqin. Adapun kurikulum pendidikan yang kedua yaitu bahasa Arab. Santri belajar dasar-dasar bahasa Arab melalui kosakata, percakapan harian, memahami kisah tauladan berbahasa Arab yang dipelajari secara istima, yaitu mendengar, qiraah, yaitu membaca, kitabah, menulis, dan kalam, mengucapkan. Dengan ini kami harapkan santri dapat membaca dan memahami kitab-kitab keilmuan Islam dalam bahasa Arab. Adapun materi penunjang meliputi ilmu diniyah seperti iman, adab, fikih, dan hadis. Kitab rujukan materi penunjang adalah Ushulus Salasah, Akhlaqul Banat, Fiqih Al-Wajiz, dan Hadis Arba'in. Pembelajaran pada materi ini menitikberatkan agar santri dapat mengamalkan adab-adab Islami dan menerapkan ibadah yang benar dalam keseharian santri. Materi tambahan mencakup muhadharah, tasmi'ul Quran, khot, hastakarya, memanah, mabit Ramadan. Materi tambahan ini bertujuan mengasah skill para santri agar menumbuhkan jiwa sosialisasi, keterampilan, ketangkasan, dan kemandirian. Sebagai bentuk bimbingan harian santri, maka kerjasama antara guru, pembimbing, dan orang tua melalui kontrol kegiatan harian, baik itu ibadah yaumi maupun persiapan tugas-tugas sekolah yang harus dilaksanakan secara disiplin dan istiqomah atau terus-menerus. Kurikulum tambahan bagi santri yang ingin mendapatkan ijazah pendidikan negara, maka kami memfasilitasi ujian pendidikan kesetaraan kejar paket B dan C. Sabak Al-Izzah memiliki tenaga pengajar para hafidhah alumni Ponpes Tahfidz seperti Ponpes Al-Muslimun, Ponpes Al-Irsyad Pekalongan, Lipia, Ma'had Ali Darul Wahyain, Ma'had Ali Baitul Quran, dan STIM Surakarta. Harapan kami dalam 3 tahun masa pembelajaran, santri dapat mencapai hasil yang sesuai dengan visi dan misi di awal pembelajaran. Insyaallah, biiznillah. Ya Allah, hanya kepadamu kami berlindung dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.